Halo sahabat sehat, Infolab.med kembali lagi di channel Infolab.med. Berbagi informasi sehat. Sering dengarkan, kalau asam urat tinggi pasti langsung nyeri sendi, daging merah dihindari, jeroan dijauhi, seafood ditakuti. Tapi pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa sih asam urat yang tinggi itu bisa bikin sakit yang luar biasa? Jawabannya, sebenarnya sangat sederhana dan logis. Asam urat itu menyebabkan nyeri bukan karena jumlahnya yang banyak, tapi karena ia telah mengkristal di dalam cairan tubuh kita, terutama di sendi. Bayangkan, ada kristal-kristal tajam, seperti jarum menyusak-nusak sendi Anda. Tentu saja sakit kan? Bentuk kristal inilah yang kemudian memicu peradangan dan nyeri hebat yang kita kenal sebagai serangan gout. Masalahnya, asam urat ini memang sifatnya tidak mudah larut di dalam cairan, sehingga potensi untuk mengkristal itu selalu ada. Nah, sahabat sehat Infolab.med, disinilah kuncinya. Ada satu kondisi utama yang membuat proses kristalisasi ini menjadi sangat mudah terjadi. Kondisi ini adalah darah yang kental. Coba kita pikirkan, kalau kita melarutkan gula di dalam air yang sedikit, pasti lebih susah larut dan gampang mengendapkan, sama halnya dengan asam urat. Jika kondisi darah kita kental, asam urat jauh lebih rentan untuk mengendap dan membentuk kristal-kristal tajam tadi. Sebaliknya, jika darah kita encer, meskipun kadar asam urat Anda sedikit di atas normal, kita tidak perlu terlalu takut. Kenapa? Karena dalam darah yang encer, asam urat cenderung akan tetap larut dan ikut mengalir bersama sirkulasi darah, lalu dibuang melalui ginjal. Jadi, sahabat sehat Infolab.med, jika tidak terjadi pengentalan darah, asam urat tidak akan sempat membentuk kristal, dan tidak akan menimbulkan masalah. Inilah rahasia, mengapa ada orang dengan asam urat tinggi, tapi tidak pernah merasakan nyeri sendi. Darahnya encer. Lantas, pertanyaannya, apa yang menyebabkan darah kita menjadi kental? Sahabat sehat Infolab.med, penyebab utamanya bukanlah makanan tinggi purin semata. Penyebab utama yang menjadikan darah kental adalah peradangan di dalam tubuh. Kita sering menyebutnya sebagai inflamasi kronis, yaitu peradangan yang berlangsung jangka panjang dan seringkali tersembunyi tanpa kita sadari. Peradangan inilah yang menjadi biang keladi utama yang memungkinkan asam urat untuk mengkristal. Inflamasi kronis membuat komponen-komponen dalam darah, seperti sel darah merah dan trombosit, menjadi lebih lengket. Ibaratnya, jalanan yang tadinya lancar jadi macet dan padat. Dalam kondisi macet inilah, asam urat lebih mudah turun dari kendaraan dan berkumpul membentuk kristal di pinggir jalan, yaitu di sendi-sendi kita. Oleh karena itu, kunci utama untuk mencegah kristalisasi asam urat, yang berarti mencegah nyeri sendi akibat asam urat, bukanlah semata-mata fokus pada menurunkan kadar asam urat dengan obat-obatan. Kunci sebenarnya adalah menghilangkan peradangan kronis tersebut. Jika kita berhasil mengatasi akar masalahnya, yaitu inflamasi kronis, darah kita akan kembali encer secara alami. Dengan darah yang encer, asam urat akan lebih mudah larut dan tidak akan mengkristal, sekalipun kadarnya sedikit tinggi. Jadi, sahabat sehat Infolab.med, target kita seharusnya adalah membuat darah kita encer, bukan sekadar menurunkan angka asam urat di kertas hasilan. Sekarang kita sudah tahu bahwa biang keladinya adalah peradangan kronis yang membuat darah kental. Lalu, apa saja faktor-faktor yang memicu peradangan kronis ini? Inilah bagian terpenting yang perlu kita perhatikan. Karena seringkali, pemicunya adalah kebiasaan gaya hidup yang kita anggap sepele. Pertama, kurang tidur. Ini adalah pemicu utama inflamasi sistemik dalam tubuh. Saat kita tidur, tubuh melakukan proses perbaikan dan pembersihan. Jika Anda terus-menerus kurang tidur, tubuh tidak punya waktu untuk memulihkan diri, sehingga tingkat peradangan akan terus meningkat. Jadi, jangan remehkan tidur yang berkualitas. Minimal 7-8 jam setiap malam. Kedua, diabetes mellitus, atau sederhananya, kadar gula darah yang tinggi. Terlalu banyak gula dalam aliran darah itu seperti racun bagi pembuluh darah kita. Gula berlebih memicu reaksi inflamasi di seluruh tubuh dan membuat darah menjadi lebih kental dan lengket. Inilah mengapa penderita diabetes seringkali memiliki komplikasi lain, termasuk masalah asam urat. Ketiga, terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat, terutama
karbohidrat sederhana, seperti nasi putih, roti putih, mie, dan kue-kue manis. Sama seperti gula, karbohidrat berlebih akan diubah menjadi gula dalam darah dan memicu respons peradangan yang sama. Mengurangi porsi nasi dan menggantinya dengan sumber karbohidrat kompleks seperti ubi atau sayuran bisa menjadi langkah yang sangat baik. Selanjutnya, kadar trigliserida yang tinggi, ini adalah sejenis lemak dalam darah yang seringkali berkaitan erat dengan konsumsi gula dan karbohidrat yang berlebihan tadi. Trigliserida tinggi adalah tanda bahwa tubuh sedang mengalami stres metabolik dan peradangan. Faktor lainnya yang sangat jelas adalah terlalu banyak makan gula-gula atau makanan manis, minuman bersoda, jus kemasan, permen, kue, semuanya berkontribusi langsung pada peradangan dan pengentalan darah. Dan yang terakhir, mungkin ini sedikit mengejutkan. Overaktivitas atau terlalu banyak aktivitas fisik tanpa diimbangi istirahat yang cukup. Olahraga itu baik, tapi olahraga berlebihan tanpa pemulihan yang memadai justru bisa menyebabkan stres fisik dan memicu peradangan. Tubuh kita butuh waktu untuk perbaikan. Jika terus-menerus dipaksa bekerja tanpa istirahat, peradangan akan meningkat. Dengarkan tubuh Anda. Jadi, sahabat sehat, Involab-Med, mari kita tarik kesimpulan. Nyeri asam urat yang menyiksa itu muncul bukan semata-mata karena Anda baru saja makan sate kambing atau semangkuk coto Makassar. Nyeri itu muncul karena ada kondisi yang mendasarinya, yaitu darah Anda kental akibat peradangan kronis yang sudah lama terjadi di tubuh Anda. Kondisi inilah yang menjadi lahan subur bagi asam urat untuk mengkristal dan menimbulkan nyeri pada sendi. Maka, pencegahan terbaik bukanlah hanya melalui diet ketat menghindari purin, yang seringkali membuat kita stres dan kekurangan nutrisi. Pencegahan terbaik adalah melalui perubahan gaya hidup yang menyeluruh untuk mengatasi akar masalahnya. Jaga darah Anda tetap encer dengan menghindari semua faktor pemicu peradangan kronis yang telah kita bahas tadi. Cukup tidur, kurangi gula dan karbohidrat sederhana, jaga berat badan ideal, dan seimbangkan aktivitas dengan istirahat. Dengan mengendalikan peradangan, Anda tidak hanya mencegah serangan asam urat, tapi juga meningkatkan kesehatan Anda secara keseluruhan. Darah yang encer berarti sirkulasi yang lebih baik, risiko penyakit jantung menurun, dan energi pun meningkat. Semoga informasi ini membuka wawasan baru dan membantu Anda untuk tidak lagi takut berlebihan dengan asam urat, melainkan lebih fokus pada menjaga gaya hidup sehat secara keseluruhan. Terima kasih sudah menonton ya sahabat. Sehat Involab-Med, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Involab-Med agar tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.